Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Abdullah Muslim Al-Fatih. Sekarang Ana kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Labbaik Anjungan. Ana berasal dari daerah Pontianak, yaitu Pontianak Barat di Jeruju. Dan alhamdulillah sekarang Ana udah menyetorkan hafalan 15 juz. Perkenalkan, nama Ana Syauki Hilmi. Sekarang Ana berada di kelas 8 di SMP Labbaik Anjungan. Dan asal daerah Ana dari Pontianak di bagian barat di Jeruju. Dan alhamdulillah sekarang Ana telah menyetorkan hafalan 8 juz. Perkenalkan, nama Ana Hafiz Muhammad Rizki. Ana kelas 2 SMP Anjungan. Ana berasal dari Pontianak Utara, Siantan, 28 Oktober. Alhamdulillah, Ana telah menyetorkan 10 juz. Motivasi Ana dalam menghafal Quran adalah untuk membahagiakan orang tua, terutama untuk memberikan syafaat kepada mereka, kepada keluarga-keluarga Ana, dan kepada guru-guru Ana, kepada ustaz-ustaz Ana. Dan agar dengan kemuliaan Al-Quran, Ana dan orang tua Ana atau keluarga Ana dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan motivasi Ana menghafal Quran adalah agar menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Misalnya jika ada orang meminta menjadi imam, Ana bisa menjadi imam. Motivasi Ana menghafal Quran adalah yang pertama untuk memberikan jubah dan mahkota kemuliaan di akhirat kelak kepada kedua orang tua Ana. Yang kedua, Ana ingin memberikan syafaat kepada keluarga Ana, guru-guru Ana, teman-teman Ana, dan seluruh orang yang Ana kenal dengan kemuliaan Al-Quran. Yang ketiga adalah agar Ana bisa menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Motivasi Ana ingin menjadi hafiz Quran di dalam keluarga Ana. Yang pertama. Yang kedua, Ana ingin membawa seluruh orang-orang dekat, orang-orang yang terdekat, keluarga Ana yang Ana sayangi masuk ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, motivasi Ana ingin naik haji bersama orang tua, keluarga, dan orang terdekat yang Ana sayangi. Ketika Ana pertama kali masuk di pondok ini, yaitu Pondok Labbaik Anjungan, dan hafalan Ana sebelumnya udah mempunyai hafalan beberapa juz. Tetapi hafalan yang Ana miliki itu cuman sekedar nama, bukan mungkin atau apa sebagainya. Proses dalam menghafal Al-Quran ini tidak ujuk-ujuk langsung bisa store beberapa juz, beberapa halaman setiap hari. Tetapi itu seperti meningkat ketika kita menghafal Al-Quran, membutuhkan proses. Seperti yang udah Ana alami, bahwa jika kita menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalan-hafalan kita itu setiap hari, mulai dari setengah halaman, jika kita terbiasa dengan apa yang udah kita setorkan itu, maka insya Allah tiap hari, hari ke hari akan menjadi mudah. Dari setengah halaman ke 1 halaman, dan sampai naik terus. Jadi proses menghafal Quran itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa menyetorkan berjuz-juz, berhalaman-halaman atau berlembar-lembar, tetapi membutuhkan proses. Oleh karena itu, yang kita butuhkan dalam proses adalah bersabar dalam menghadapi segala ujian-ujian. Proses Ana menghafal Al-Quran di Pondok Labbaik Anjungan adalah yang pertama, Ana susah sekali dalam menghafal. Pada saat Ana menghafal, hari pertama Ana menghafal, alhamdulillah Ana bisa menyetorkan 1 halaman. Kan tapi pada saat hari-hari berikutnya setelah masuk ke dalam berapa juz, Ana hanya bisa menyetorkan setengah halaman. Namun semakin hari Allah mudahkan Ana untuk menghafal Al-Quran 1 halaman, dan karena itulah Ana bisa menyetorkan setiap hari 1 halaman. Pada saat Ana imtihan, Ana kadang-kadang juga tidak bisa imtihan lulus. Namun karena Ana murojaah terus, jadi Ana bisa imtihan dan lulus. Alhamdulillah. Yang pertama, sebelum Ana masuk ke pondok, Ana tidak punya hafalan sama sekali. Kemudian Ana di sini pertama adalah
Ana ingin melancarkan bacaan Ana dalam menghafal Quran. Kemudian Ana menghafal Al-Quran setengah ayat, kemudian besoknya 1 ayat, besoknya lagi setengah ayat, lagi 1 ayat. Seperti itu berulang-ulang sampai Ana mencoba untuk menghafal setengah halaman. Ternyata Ana bisa. Kemudian Ana coba lagi, Ana coba untuk 1 halaman. Alhamdulillah Ana bisa dalam 1 halaman. Dan semenjak itu Ana istiqomah 1 halaman setiap hari hingga Ana bisa menyetorkan 10 juz. Alhamdulillah. Tips Ana dalam menghafal Al-Quran dengan cara mengatur waktu, karena waktu ini sangat penting bagi penghafal Quran. Seperti yang telah Allah firmankan, wal asr, demi masa. Karena Allah bersumpah dengan waktu itu, bahwa waktu itu sangat penting. Juga ada pepatah yang mengatakan bahwa al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan sebilah pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya betul-betul, maka kita sendiri yang akan termakan oleh waktu, terbuang-buang begitu saja. Nah, dalam kita menghafal Quran, kita membutuhkan waktu, harus punya waktu atau telah menentukan waktu di mana kita menghafal Quran. Harus bangun pagi dari yang lainnya. Habis itu kita harus memanfaatkan waktu. Jika kita ingin menghafal Quran, memurojaahnya atau sebagainya, kita usahakan diri kita itu untuk fokus sebentar. Hafalan-hafalan yang lalu-lalu, yang berapa bulan, berapa tahun yang lalu yang telah kita setorkan itu harus kita murojaah setiap hari. Cara Ana adalah, jika Ana selesai menghafal Al-Quran, setelah itu Ana langsung murojaah. Jadi waktu-waktu selain waktu menghafal Al-Quran itu digunakan untuk murojaah, terutama bagi yang hafalannya udah banyak. Itu membutuhkan waktu yang banyak untuk memurojaah hafalan-hafalan yang telah disetorkan. Setelah kita imtihan beberapa juz, itu hafalannya jangan kita tinggalkan, karena itu dapat menyebabkan kelupaan bagi penghafal Quran. Cara Ana dalam menghafal Al-Quran adalah dengan membagi-bagi dalam 1 halaman tersebut. Misalnya dalam 1 halaman tersebut ada 15 baris, dan 15 baris tersebut Ana bagi menjadi 5. Dan pada saat waktu sebelum sholat atau setelah sholat, Ana menghafalkan 5 baris tersebut. Misalnya sebelum sholat subuh Ana menghafalkan 5 baris. Setelah itu pada saat sholat zuhur Ana menghafalkan 5 baris lagi hingga sholat isya. Dan besoknya Ana setorkan hafalan yang telah Ana dapatkan. Cara Ana untuk menjaga hafalan-hafalan tersebut adalah untuk murojaah. Karena seluruh para penghafal Quran tidak lain dan tak bukan, cara menjaganya adalah dengan memurojaah hafalan tersebut. Waktu Ana dalam murojaah, kadang-kadang siang habis belajar, kadang-kadang sore, dan juga kadang-kadang malam. Karena pada waktu pagi Ana fokuskan untuk menghafal Quran 1 halaman tersebut. Cara Ana menghafal Al-Quran itu baca ayat pertama, kemudian Ana hafalkan di ayat pertamanya, kemudian langsung ke ayat terakhirnya, langsung saya hafalkan. Ketika udah hafal, baru ke atas lagi, ke bagian halaman atasnya. Setiap hari saya lakukan itu. Alhamdulillah waktu subuh saya bisa mendapatkan 1 halaman. Kemudian selesai saya menyetor, saya langsung murojaah semua hafalan dari 1 sampai 3. Saya memurojaah hafalan saya setiap hari minimal 3 juz, maksimal 5 juz. Bila ada waktu sempat, maka bisa memurojaah 5 juz. Ketika waktunya sedang sibuk, maka saya murojaah 3 juz. Alhamdulillah, sejak itu hafalan yang sebelum-sebelumnya insyaallah masih ingat sampai sekarang. Pengalaman yang paling spesial dalam menghafal Al-Quran, ketika Ana menghafal Quran, Ana dan teman-teman Ana biasa diundang oleh orang untuk membaca Quran, untuk tampil di sebuah acara. Pengalaman ini adalah pengalaman yang belum Ana rasakan sebelum Ana masuk ke pondok. Ketika Ana sebelum masuk ke pondok, Ana belum pernah merasakan di mana dipanggil orang suruh baca doa atau disuruh orang untuk apa dan sebagainya. Ana dapat banyak pengalaman dari pondok. Salah satunya adalah ikut lomba MTQ dan sebagainya. Pengalaman Ana dalam menghafal Quran di Pondok Pesantren Labaik Tahfidzul Quran Anjungan, yang pertama adalah pada saat ujian Ana tasmi' 5 juz. Itu adalah pengalaman pertama Ana, dan Ana sebelumnya malas untuk menghafal, panas untuk murojaah. Tapi gara-gara tasmi' tersebut Ana mendapatkan motivasi. Karena dengan tasmi' tersebut kita jadi harus selalu murojaah, harus menambah hafalan kita. Pengalaman Ana juga diundang orang, diajak orang untuk membaca doa, disuruh untuk baca Al-Quran. Itulah pengalaman Ana yang spesial bagi Ana, menurut Ana. Dan
Kasmi ana itulah yang paling spesial. Pengalaman Ana selama di Labaik, Ana bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika Ana menjadi penghafal Quran. Banyak orang yang membutuhkan doa dari penghafal Quran, karena di Anjungan ini sedikit orang yang bisa menghafal Quran. Kemudian pengalaman yang paling kesan itu ketika Ana merjaah Quran, rasanya kayak enak sekali dengan ayat-ayat Al-Quran. Ana suka membaca Al-Quran ketika Ana menemukan ayat-ayat yang baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.